Cek cek, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya udah jelas, ayah bunda abang kakak. Boleh komen dulu suara saya udah jelas apa belum ya? Sudah kedengaran. Sudah jelas. Oke. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Abang ayah bunda, masya Allah udah hadir nih. Kayaknya saya lihat udah pada semangat nih, udah pada nunggu dari tadi juga nih. Boleh persiapkan dulu, boleh di open cam-nya dulu sebelum kita mulai kajiannya. Insya Allah. Biar kita bisa ngeliat nih semangatnya ayah bunda abang kakak semua nih. Nah ini insya Allah ada Bu Tasmiati dari Tangerang, ada Bang Riko, ada Pak Bayu. Insya Allah. Oke baik. Izin saya memperkenalkan diri dulu ayah bunda abang kakak semuanya. Saya Ridho Rizky yang akan menggantikan Ustadz Acip yang biasanya jadi host untuk kajian kantin sidak. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz Acipnya berhalangan hadir karena alhamdulillah istrinya baru melahirkan. Jadi mohon doanya juga semoga anaknya menjadi anak yang soleha. Amin. Oke, baik, abang kakak ayah bunda semuanya. Kira-kira boleh dikomen dulu nih yang hadir pada malam hari ini dari daerah mana aja nih? Kita cek dulu nih yang hadir dari daerah mana aja. Boleh dikomen dulu abang kakak ayah bunda semuanya. Masya Allah, ada yang dari Bogor, dari Majalengka, Kak Rahmawati dari Kalteng. Wah, sama-sama Kalimantan kita nih Kak. Cuma kita di Kalimantan. Dari Goa Sulsel. Sulsel, Masya Allah. Oke, baik, bang kakak ayah bunda semuanya. Kajian rutin sidak yang kami adakan ini, setiap pekannya ini hanya terbatas untuk 1.000 peserta tercepat saja dari ribuan kontak yang kita bagikan informasinya. Nah, pada kajian malam hari ini, ayah bunda abang kakak lah yang beruntung untuk bisa mengikuti kajian pada malam hari ini. Tentunya kesempatan yang ayah bunda abang kakak dapatkan semuanya tidak lain dan bukan adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita semua bersyukur dan menambah value keridhaan Allah itu tadi dengan mengikuti kajiannya dengan serius, mencatat, memperhatikan dengan baik, dan bertanya jika ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Oke, ini udah alhamdulillah pesertanya beranjak naik terus nih, udah sekitar 60-an orang yang sudah hadir. Kira-kira ada nggak yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangan atau boleh komentar yang baru pertama kali ikut kajian kita malam hari ini atau kantin sidak? Atau udah ini, atau ada yang nggak pernah absen dari episode-episode sebelumnya, dari seri-seri sebelumnya, atau udah lebih dari 10 kali? Ada? Nah, ini ada Bunda Dini, baru pertama kali. Masya Allah. Semoga minggu depan juga bisa hadir. Semoga yang sudah sering ikut, semoga selalu istiqomah. Yang baru pertama kali hadir, semoga minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya akan hadir. Masya Allah, Ibu Susi selalu hadir. Alhamdulillah, selalu hadir. Saya baru pertama kali. Masya Allah. Oke, baik. Semoga program kantin sidak yang kita adakan setiap Jumat malam, yang kita adakan ini bisa memberi manfaat yang sesuai dengan harapan ayah bunda abang kakak semuanya. Amin. Baik, pastikan semuanya dulu meluruskan niat terlebih dahulu, karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Salah niat maka akan salah hasilnya, benar di niat akan benar juga hasilnya, insya Allah. Amin. Dan yang pastinya saya tahu nih, ayah bunda abang kakak semuanya yang hadir di Zoom ini pasti kadang berpikir atau sering khawatir ya saat kita ingin melaksanakan sholat atau beribadah, khawatir kita sudah terbebas dari najis apa belum, sholat kita, ibadah kita udah diterima apa belum, pasti itu yang dikhawatirkan. Nah, maka dari itu malam hari ini kita akan
belajar atau mendalami tentang najis, macam-macam jenis najis dan cara mensucikannya. Nah, sebelum kita membahasnya, izinkan sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, Ayah Bunda Bang Kakak, izinkan saya mengajak Ayah Bunda Bang Kakak semuanya untuk menonton satu video yang akan saya putarkan. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya izin putarkan dulu ya Bang Kakak ya. Ayah Bunda semuanya saya izin untuk memutarkan video dulu. Silakan disimak. Kalau misalnya suaranya belum jelas, boleh dikomen juga. Kalau ada yang putus-putus, izin saya putarkan videonya. Sudah muncul semua ya di layarnya masing-masing, di HP-nya, di laptopnya semua. Alhamdulillah sudah, Bang. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah di mana Masya Allah. Udah ditonton ya Ayah Bunda Bang Kakak semuanya videonya. Alhamdulillah. Itu adalah video ajakan langsung dari Tuan Guru Ustadz Abu Somad yang insya Allah kita di Masjid Ismu Yahya akan ada program wakaf pembebasan lahan. Insya Allah lokasinya itu tepat di samping Masjid Ismu Yahya, pas sekali di samping Masjid Ismu Yahya, dan pembebasan lahan itu akan dibangunkan lagi untuk masjidnya, untuk baitul malnya, untuk pondoknya, dan insya Allah akan lebih luas lagi kebermanfaatan sidak untuk kita semua, dan akan menjadi lahan, akan menjadi tempat lagi untuk mencetak para pejuang-pejuang Quran, para hafiz-hafiz Quran. Jadi saya udah kirim linknya, Ayah Bunda Bang Kakak semuanya di kolom chat. Insya Allah boleh diklik dulu linknya, boleh yang ingin berwakaf langsung, ingin berdonasi langsung, boleh langsung klik linknya. Di situ juga, alhamdulillah juga hari ini hari Jumat ya. Jadi ya bagi Ayah Bunda Bang Kakak yang mungkin ketinggalan untuk sedekah Jumatnya, nah pahalanya bisa berlipat ganda. Dan insya Allah menjadi pahala jariah yang tidak akan terputus hingga hari kiamat. Amin. Oke, Ayah Bunda Bang Kakak semuanya, udah bisa dicek ya linknya ya. Udah saya kirim. Tinggal diklik aja. Bagi yang belum berkesempatan atau belum ada rezeki, nanti boleh di-save dulu, dan juga boleh di-share juga linknya ke keluarga, ke kerabat yang lainnya. Boleh di-share ke grup WhatsApp-nya, grup WhatsApp keluarganya, boleh, insya Allah. Oke, baik Ayah Bunda Bang Kakak semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam najis. Nah, maka dari itu saya akan memperkenalkan dulu pemateri kita. Insya Allah kita akan dibersamai oleh guru kita, bersama guru yang sangat luar biasa, seorang ustadz muda juga. Masya Allah, salah satu lulusan terbaik Pondok Pesantren Gontor.
pengajar aktif juga di Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin. Mari kita sapa bersama ya, mungkin pematerinya juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Bagja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar nih Ustaz? Alhamdulillah sehat baik. Antum Apa gimana nih? kabarnya? Alhamdulillah sehat. Izin Ustaz Ana yang gantikan Ustaz Acid nih Ustaz. Ahlan. Oke, baik. Mas boleh dipimpin dulu Ustaz. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah, abang kakak ayah bunda semuanya. Insyaallah akan kita segera mulai kajian pada malam hari ini kepada Ustaz Muhammad Imam Bagja. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alal ali wal ashabi wal qaumi adillah. Ikhwah semuanya, abang kakak ayah bunda yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semuanya ingin menjadikan diri kita orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa fase di mana kita semuanya, abang kakak ayah bunda yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahwasanya kita sangat ringan sekali untuk melakukan sebuah perbuatan dosa dan berat sekali untuk melaksanakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kali terjadi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata kalau misalnya kita usut secara tuntas dan kita tarik garis benangnya, ternyata yang menyebabkan kita ringan melakukan dosa, terjerumus ke dalam perangkap setan, kemudian juga berat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang tentunya baik untuk kita semuanya, hal tersebut karena kita jauh dari yang namanya zikir. Maka zikir merupakan satu hal yang menjadi asas utama kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ringan untuk mengerjakan ibadah-ibadah dan juga merasa berat untuk melaksanakan dosa-dosa. Karena tentunya yang namanya zikir itu kalau dapat diartikan artinya adalah menyebut atau mengingat sesuatu. Yang kita ingat apa? Yang kita ingat adalah Allah. Bahwasanya ibadah yang kita lakukan, baik berupa besar maupun kecil, sedikit maupun banyaknya, semuanya akan bermuara kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau misalnya kita juga selalu berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tumbuh yang namanya kesadaran bahwa setiap dosa yang kita lakukan tentunya juga akan merusak ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka zikir merupakan bentuk ibadah paling utama yang harus kita kerjakan. Karena tanpa zikir kita semuanya bisa jadi akan merasakan sekali berat yang namanya beribadah. Ini sudah menjadi rahasia umum di zaman yang modern kali ini. Banyak di antara kita, abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah SWT, merasa fokusnya hilang. Kenapa fokusnya hilang? Fokusnya hilang karena dunia ini semakin terang benderang, sedangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala semakin layu dari lisan dan juga hati kita. Maka tidak heran kalau misalnya kebanyakan dari kita tentu mengeluhkan hal yang sama. Kenapa sih kita berat banget untuk melaksanakan ibadah? Kenapa sih kita ringan banget untuk melaksanakan dosa? Dosa apapun itu, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, maka zikir itu adalah hal yang pertama kali membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya merasa tenang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir, mengingat Allah SWT untuk menumbuhkan kesadaran bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah yang harus beribadah kepada Allah SWT, tatma'innul qulub. Itulah yang membuat hati kita tenang, itulah yang membuat raga kita kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk melaksanakan ibadah, juga menjauhi larangan
Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir apa yang paling utama yang harus kita kerjakan? Zikir yang paling utama dilakukan oleh seorang mukmin yang menjadi prioritas ibadah seorang mukmin itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, surat ke-20 dalam Al-Qur'an ayat ke-14 yang bunyinya la ilaha illa ana. Allah menyebutkan, menggambarkan dirinya, la ilaha illa ana, tidak ada zat yang boleh kita sembah, yang berhak kita sembah illa ana, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Aqimis shalah, maka dirikanlah salat, lidzikri, untuk berzikir kepadaku, untuk mengingat kepadaku. Maka zikir yang paling utama, ibadah prioritas yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang hamba Allah adalah melaksanakan atau mendirikan salat. Salat yang mana? Yang pasti paling tidak kita kerjakan dalam satu hari semalamnya adalah salat 5 waktu. Dimulai dari salat maghrib, isya, zuhur, asar, dan juga dari subuh ya, dan juga subuh. Maka ikhwah semuanya, dalam melaksanakan ibadah sholat tentunya ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Nah, sholat itu Allah berfirman, wa khalaqna kulla syai'in zaujaini. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada kuat, ada lemah, ada perempuan, ada laki-laki. Semuanya punya pasangannya, baik itu partner maupun kanter. Maka ibadah itu juga ada kanternya, yaitu ada ibadah yang diterima dan juga ada ibadah yang tidak diterima. Kapan sebuah ibadah itu diterima? Ibadah itu diterima ketika syaratnya dikerjakan, kemudian juga rukunnya dilaksanakan. Maka ketika keduanya, syarat dan juga rukunnya dilaksanakan, maka ibadah tersebut dianggap sah. Maka kalau misalnya mau sholat kita tanha anil fahsya'i wal munkar, menjaga kita dari perbuatan buruk dan juga perbuatan yang mungkar, maka pastikan sholat kita benar. Maka pastikan syaratnya kita tunaikan, rukunnya kita kerjakan. Nah, syarat dari sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah kita sebagai individu harus bersih dan juga suci. Bersih apanya? Bersih jiwa, bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempat kita ibadahnya, kemudian juga harus suci jiwanya. Maka bersih ini dan juga suci ini kita jadikan dua hal yang berbeda. Bersih ini artinya adalah raga kita, mulai dari pakaian, badan, dari ujung rambut sampai ujung rambut, kemudian tempat kita beribadah. Sedangkan suci itu adalah untuk term yang digunakan Allah SWT untuk menggambarkan spiritual. Ruh kita harus suci. Makanya ada cara untuk membersihkan keduanya yang kita sebut sebagai toharoh. Toharoh artinya adalah bersuci, membersihkan diri kita dari yang namanya najis dan juga hadas. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda yang dapat menyebabkan sholat kita jadi tidak sah. Ya. Pertama ada yang namanya najis. Najis itu berkaitan dengan yang namanya kebersihan. Maka najis itu adalah segala sesuatu yang ada, yang tampak dan bisa kita lihat. Sedangkan untuk hadas itu berkaitan dengan apa yang menempel pada jiwa kita. Maka hadas itu tidak bisa diukur dengan mata, tidak bisa diukur dengan telinga, tidak bisa diukur dengan rasio. Yang bisa mengukur yang namanya hadas itu adalah hati. Maka ini adalah sebuah perbedaan antara najis dan juga hadas. Najis itu berbentuk, hadas itu tidak berbentuk. Kalau najis bisa diketahui oleh diri kita dan juga orang lain, sedangkan hadas yang mengerti dan juga tahu hanyalah diri kita dan juga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal dan juga cara untuk bagaimana kita semuanya, ikhwah semuanya, ketika dalam beribadah sholat dapat diterima dan juga sah sholatnya. Kita ada. Oke. Ikhwah semuanya, kalau misalnya kita gambarkan bagaimana sih caranya kita membersihkan diri kita ini dari hadis dan juga najis, dari hadas dan juga najis, maka caranya ada 4 tentunya, tapi tidak bisa kita gambarkan secara luas dalam satu segmen ini. Yang pertama adalah kita membersihkan najis, yang kedua adalah dengan cara berwudu,
kemudian yang ketiga adalah dengan tayamum, dan yang keempat adalah dengan mandi. Nanti mungkin ada segmen selanjutnya akan kita bahas tuntas semuanya. Jadi pembahasan utama kita kali ini adalah bagaimana kita recognize, mengetahui mana yang najis, mana yang bukan najis. Najis itu sebenarnya mudah banget. Najis itu bisa kita lihat, najis itu bisa kita cium, masih bisa terpantau oleh panca indera manusia. Karena najis itu berbentuk. Maka hal-hal yang tidak berbentuk itu bukan najis. Nah, najis itu sebenarnya apa sih? Najis itu artinya adalah kotor. Maka setiap kotoran yang menempel di badan kita, yang menempel di pakaian kita, yang menempel di tempat kita beribadah, itulah najis. Maka najis itu apa sih sebenarnya? Najis itu adalah kotoran-kotoran. Maka kategorinya najis itu bisa dikatakan adalah segala sesuatu yang kotor-kotor. Segala sesuatu yang membuat kita risih. Segala sesuatu yang mungkin kita tidak mau hal tersebut menempel kepada badan kita. Nah, maka najis itu terbagi menjadi 3 kategori besar. Dari yang ringan, kemudian sedang, kemudian juga yang berat. Kita bahas yang berat terlebih dahulu. Najis yang berat itu adalah najis yang memang berasal dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah, mohon maaf, adalah air liur anjing. Kemudian najis berat itu jilatan anjing ya. Kemudian yang menjadi hal yang menjadi najis berat itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan babi, dari ujung jari sampai ujung jarinya kembali. Babi itu termasuk barang yang najis karena dia bersifat kotor di sana, bukan karena kotornya kemudian babi itu haram ya, karena memang babi itu haram karena memang diharamkan saja. Maka ikhwah semuanya, najis yang berat itu contohnya adalah bentuk-bentuk yang sudah tercantum di dalam Al-Quran, termasuk di situ jilatan anjing dan juga babi. Apakah yang lain ada selain jilatan anjing dan juga babi? Apakah termasuk sebagai najis berat? Enggak. Maka najis berat itu adalah hal-hal yang sudah digambarkan oleh Al-Quran saja. Stop di situ, tidak perlu dibahas kembali. Nah, kemudian yang kita bahas di pembahasan selanjutnya adalah najis yang termasuk ringan. Najis yang termasuk ringan itu adalah, mohon maaf, cuma ada satu jenisnya, yaitu air kencing. Air kencing siapa? Mohon maaf, air seni dari seorang anak laki-laki yang baru dilahirkan, kemudian selama sekian bulan belum pernah makan apapun itu kecuali ASI ibunya. Maka ketika sang anak ketika itu mengeluarkan air seni, maka air seninya termasuk najis, akan tetapi najisnya itu termasuk najis yang ringan. Nanti kita akan bahas bagaimana cara membersihkannya. Adapun untuk najis yang ringan, itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dan itu adalah kotor. Termasuk di dalamnya adalah kotoran, masuk di dalamnya adalah hal-hal yang menyebabkan bau, kemudian bangkai termasuk di dalamnya, kemudian darah, kemudian juga di dalamnya di situ ada darah, kudis, nanah, dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang kotor itu termasuk ke dalam najis yang sedang. Bagaimana cara kita membersihkan najis-najis tersebut? Tentunya di sini kita punya gambaran sendiri. Kita mulai dari yang ringan terlebih dahulu. Untuk najis yang ringan, maka cara membersihkannya adalah cukup dengan menyemprotkan air. Ya, kita nyemprotkan air. Misal seperti ini. Kita kasih contoh mudahnya saja. Ketika berkendara di Indonesia terutama, bunda-bunda sekalian ketika memiliki anak laki-laki atau anak laki-laki ya, masih bayi, biasanya berkendara menggunakan motor ya, digendong. Ketika dalam perjalanan menggunakan motor, si dede itu kemudian mengeluarkan air seninya, pipis dia di situ. Maka ketika dalam perjalanan tersebut, bagaimana cara membersihkan diri kita dari najis anak tersebut? Cukup membasahi pakaian kita yang terkena ompolan bayi tersebut. Bagaimana caranya? Tinggal kita ambil air secukupnya, kemudian kita siramkan ke bagian yang terkena najis. Maka karena dia sifatnya adalah najis ringan, maka cukup dibasahi saja. Kita semprot-semprot saja. Cukup dibasahi saja. Nah, tadi kembali lagi ya, najisnya adalah najis yang disebabkan oleh anak laki-laki yang baru dilahirkan oleh ibunya dan belum pernah makan apapun kecuali ASI ibunya. Kalau misalnya dia pernah mengkonsumsi sesuatu yang lain, maka najisnya naik level. Levelnya kemana? Najisnya jadi najis level sedang. Nah, untuk najis level sedang, seperti yang digambarkan tadi, adalah segala sesuatu, segala kotoran, mulai dari kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai, mau bangkai manusia, bangkai hewan, ya kemudian juga termasuk di dalamnya darah, nanah, kudis, dan sebagainya yang kita anggap hal tersebut kotor, maka cara membersihkannya adalah dengan air.
Jadi kita bersihkan dengan air sampai seperti apa? Sampai tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi rasanya, tidak ada lagi wanginya. Jadi intinya segala sesuatu itu dibilang terkontaminasi dengan najis sedang itu apabila berubah warnanya, berubah rasanya, kemudian juga berubah bentuknya. Maka kalau misalnya kita mau membersihkannya, maka kita bersihkan sampai keadaannya kembali seperti semula. Itu untuk najis yang sedang. Kembali lagi tadi kami bahas lagi, bunda-bunda, ayah-ayah sekalian, abang kakak yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah SWT. Yang namanya najis sedang itu adalah setiap kotoran. Bahkan apa yang kita asumsikan sebagai kotoran termasuk di dalamnya adalah najis yang sedang. Maka gimana cara kita membersihkannya? Cukup secukupnya saja, dibasuh, disiram menggunakan air, kemudian dibasuh sampai tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi wanginya, tidak ada lagi rasanya. Nah, naik level lagi ada najis yang namanya najis mughalladhah, najis yang berat. Najis berat ini disebabkan oleh jilatan anjing dan juga termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan hewan babi. Nah, bagaimana cara kita membersihkannya? Sangat mudah sekali. Cara membersihkannya adalah dengan cara kita basuh hal yang kotor tadi dengan 7 kali basuhan. Yang salah satu basuhannya airnya dicampurkan dengan tanah. Semisal kalau misalnya dalam gambarannya di tangan saya tidak sengaja terjilat oleh anjing. Bagian sebelah sini, maka tidak perlu satu baju dibersihkan, cukup bagian yang dijilat anjing saja, atau yang kita anggap di situ bagian terjilat anjing. Kemudian kita basahi, dicuci ya, digosok, kemudian sebanyak 7 kali. Yang salah satunya nanti kita gunakan entah di akhir, di tengah, di permulaan, di akhir basuhan tadi kita gabungkan dengan tanah. Tentunya tanah yang kita ambil adalah tanah-tanah yang bersih, yang tidak terkontaminasi dengan najis-najis sedang maupun najis ringan. Nah, tentunya di dalam menghadapi keseharian kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya najis, karena najis ini memang sudah menjadi bentuk hal yang maklum ada dan tentu pasti ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka di dalam keadaan kita sedang beribadah, contohnya ketika itu kita lagi sholat dan kita mendapati bahwasanya diri kita ternyata badan kita atau pakaian kita atau tempat kita sholat itu terkontaminasi dengan najis, mau dia sedang, berat maupun ringan. Bagaimana sikap kita? Kalau misalnya tidak disengaja, maka tidak apa-apa, tentunya tidak perlu tidak perlu kita mengulangi sholat kita. Akan tetapi alangkah baiknya arahan para ulama semuanya, abang kakak ayah bunda yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah SWT, adalah ketika kita ada keraguan bahwasanya apakah sholat kita diterima atau tidak diterima, maka coba kita ulangi kembali sholat kita. Karena apa? Karena sikap kehati-hatian seorang muslim itu adalah hal yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ini sebagai garis bawah materi selanjutnya, abang kakak ayah bunda yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah, ada najis-najis yang diperbolehkan atau dimaafkan. Jadi tidak apa-apa. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah bangkai binatang atau darah atau kotoran yang mengalir di dalam sungai. Jadi ketika kita sedang membersihkan badan kita atau ketika kita sedang membersihkan pakaian kita di dalam sungai, yang di dalam sungai tersebut mengalir bangkai atau kotoran atau apapun tersebut, selama tidak membuat air tersebut menjadi rusak, maka hal tersebut masih dimaafkan. Jadi kita masih boleh untuk bersuci atau membersihkan sesuatu di sungai tersebut. Kemudian apabila najisnya termasuk terlalu sedikit, bahkan sampai membuat kita tidak sadar. Contoh, mohon maaf kalau misalnya ada kotoran ketika kita buang air besar misalnya, kemudian kita beristinja dan tidak sengaja di sana mungkin di tangan kiri misalnya ada sedikit garis yang kita asumsikan itu adalah kotoran kita misalnya. Ketika kita sholat kemudian mendapatkan bahwa ketika dia cuma sedikit garis saja dan ketika kita bersihkan tanpa harus menggunakan air, maka itu termasuk sebagai najis najis yang dimaafkan atau ma'fu anhu, yang tidak perlu harus kita bersihkan sebagaimana biasanya. Akan tetapi kembali lagi, sikap kehati-hatian seorang mukmin, seorang muslim itu harus jauh lebih diprioritaskan. Maka hal tersebut sebenarnya tidak masalah menurut beberapa ulama, akan tetapi tentu membersihkannya secara lazim dan juga baik seperti sebagaimana semula itu baik saja. Kemudian juga nanah atau darah atau kudis yang ada di dalam yang berada di dalam diri kita.
bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita kalau misalnya berdarah ketika sholat, maka itu tidak membatalkan sholat kita. Kalau misalnya kita punya penyakit misalnya bernanah gitu, kemudian ada kudis atau karena gatal dan sebagainya, kemudian ada darah yang mengalir ada darah atau badan kita mengeluarkan darah, mengeluarkan nanah, maka itu tetap termasuk sebagai najis, akan tapi najisnya tidak merusak sifat sholat kita. Jadi masih boleh dilanjutkan kembali sholatnya, tidak harus kita kalau darahnya mengalir kemudian wudhu kembali, dibersihkan kembali, tidak perlu, karena itu masih bagian badan kita. Akan tetapi kalau misalnya darah orang lain atau nanah orang lain yang terciprat kepada kita, maka tentu harus dibersihkan karena itu sifatnya sudah masuk ke najis yang sedang. Nah, kemudian juga yang dimaafkan itu adalah debu-debu. Jadi kalau misalnya abang, kakak, ayah, bunda jalan misalnya terus pakaiannya terkena debu atau cipratan tanah, yang cipratan tanahnya mungkin bisa jadi di situ ada najisnya, maka itu adalah najis yang dimaafkan dan juga tidak merusak sholat kita. Dan juga hal-hal yang lain yang sukar sekali untuk kita bersihkan, sudah kita coba membersihkannya tapi tidak bisa sampai bersih, maka itu dimaafkan. Tentunya setelah kita berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan hal tersebut. Maka kalau misalnya dikonklusikan tadi, kita balik lagi, yang namanya najis itu adalah segala sesuatu yang kotor atau kita anggap hal tersebut kotor. Dia ada 3 klasifikasinya, ringan, sedang, dan juga berat. Yang berat namanya mughalladhah, yang sedang namanya mutawasithah, yang ringan namanya basithah. Yang mughalladhah, najis yang mughalladhah itu spesifikasinya tadi cuman ada 2, jilatan anjing atau hal yang berkenaan dengan hewan babi. Untuk najis yang ringan, abang, kakak, ayah, bunda, itu disebabkan oleh satu hal saja, yaitu air kencing seorang bayi laki-laki yang belum pernah makan yang belum pernah makan apapun kecuali ASI ibunya. Sedangkan najis yang mutawasithah atau najis yang sedang itu adalah setiap najis atau setiap kotoran yang kita anggap itu adalah kotor, termasuk di dalamnya bangkai, di dalamnya adalah kotoran, air seni, dan hal-hal yang lain yang kita anggap hal tersebut adalah kotor. Maka menjaga diri kita dari hal-hal tersebut sebelum kita beribadah merupakan sebuah keharusan. Kenapa harus kita membersihkan diri kita dari yang namanya kotoran-kotoran tersebut? Alangkah baiknya kita membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran tersebut, karena memang itu adalah syarat yang harus kita kedepankan. Sholat kita sah kalau misalnya pakaian badan dan juga tempat yang kita punya bersih dari najis dan juga bersih dari hal-hal yang menyebabkan sholat kita batal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah SWT. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita dan juga orang-orang di sekeliling kita, termasuk pasangan hidup dan juga anak cucu keturunan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan kasiran. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Syukron. Ustadz, materinya sangat padat dan sangat bermanfaat sekali, karena memang itulah materi yang mungkin jadi pertanyaan kita yang selalu kita bimbangkan saat kita mau sholat. Kita berada di tempat yang tidak, yang jarang kita tempati, terus kita ingin sholat, kita masih ragu tuh kadang-kadang. Nah, izin saya menyampaikan sedikit resum dari materi Ustadz Imam ya. Insya Allah ibadah kita itu diterima dan dianggap sah itu ketika syarat dan rukunnya dilaksanakan. Nah, salah satu syarat untuk ibadah sholat kita itu diterima yaitu bersihnya raga, bersihnya badan kita, sampai bersihnya tempat kita sholat. Dan yang selanjutnya itu adalah macam-macam najis. Tadi ada 3 najis, yaitu najis yang tingkatan level tinggi, najis berat, ada juga najis ringan, dan materinya ini ya. Ada juga najis sedang. Insya Allah. Oke, kalau untuk najis berat tadi cuma ada 2, yaitu jilatan anjing dan segala sesuatu yang berhubungan dengan babi, dari ujung kaki hingga ujung kukunya, dari seluruh badan babi itu termasuk najis yang berat. Untuk najis ringan itu
cuma ada satu, yaitu air kencing anak laki-laki yang baru lahir, yang belum pernah makan apapun selain ASI dari ibunya sendiri. Nah, sedangkan najis sedang itu segala jenis kotoran yang kita anggap sebagai kotoran, segala jenis yang menyebabkan bau, bangkai, darah, nanah, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu resume dari saya, Ustaz. Untuk ayah, bunda, abang, kakak, kita akan coba buka pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, izin sekali lagi saya mengajak ayah, bunda, abang, kakak, seperti di awal tadi, mungkin pada awal tadi ada beberapa yang belum menyaksikan video yang saya putarkan. Insya Allah izin saya putarkan lagi videonya. Mohon ditonton dengan tenang dan yang lapang. Insya Allah ini video sangat bermanfaat untuk kita semua. Izin putarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, masih ingat video-video saya di Pontianak? Ada masjid namanya Masjid Ismuhu Yahya. Sekarang mau buka pembebasan lahan kedua, Masjid Ismuhu Yahya, untuk melebarkan lagi sayap-sayap dakwah. Wakafnya Rp100.000 per orang. Hanya dengan Rp100.000 per orang kita sudah berwakaf, sudah membuat satu ladang amal jariah yang tetap mengalir panen terus sampai kita mati, sampai hari kiamat, sampai dunia ini berakhir. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Donasinya ke BSI Bank Syariah Indonesia 25544777774. Sekali lagi 25544777774 atas nama Masjid Ismuhu Yahya. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu saya udah putarkan lagi nih. Ayah, bunda, bang, kakak, tadi videonya ajakan untuk berwakaf. Insya Allah kita di Masjid Ismuhu Yahya program yaitu untuk pembebasan lahan kedua di Masjid Ismuhu Yahya yang insya Allah diperuntukkan untuk melebarkan sayap-sayap dakwah kita lagi. Saya coba izin menampilkan programnya. Boleh nanti langsung diklik link yang sudah saya kirim. Ayah, bunda, abang, kakak semuanya, boleh dibaca dulu di kolom komentar, saya udah kirim. Insya Allah. Silakan ayah, bunda, abang, kakak langsung diklik aja link yang saya kirim tadi. Dan insya Allah saya mengajak ayah, bunda, abang, kakak semuanya, mumpung masih hari Jumat nih, hari ini masih ada kesempatan untuk sedekah Jumat, dan kita sama-sama berkontribusi mendukung secara langsung untuk pelebaran kawasan Masjid Ismuhu Yahya. Semoga menjadi wasilah amal jariah yang insya Allah untuk ayah, bunda, abang, kakak semuanya yang tidak akan terputus hingga akhir hari kiamat. Oke, baik. Ayah, bunda, abang, kakak, boleh kita buka sesi pertanyaan nih. Tapi dengan ada syaratnya nih bagi ayah, bunda, abang, kakak yang mau bertanya. Nah, untuk yang saya pilih bertanya itu adalah yang mengangkat tangan dan yang open cam. Nah, jadi biar kita tahu nih siapa yang nanya, nanti kita spotlight di Zoom. Jadi Ustadz, kita buka 3 pertanyaan ya Ustadz ya. Ahlan. Oke, baik. Silahkan di open cam-nya. Masya Allah, langsung rame nih yang open cam nih. Banyak sekali nih pertanyaan ya. Izin saya hanya akan memilih 3 penanya. Oke, untuk yang pertama dari Bapak Muhammad Yasin. Insya Allah, Bapak Muhammad Yasin. Udah siap nih Pak ya pertanyaannya Pak ya? Siap, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya bekerja di suatu tempat yang dimana atasan saya itu non muslim. Kadang saya ke pasar itu beli kayak makanan yang haram, kayak babi. Bagaimana hukumnya dengan apa yang saya lakukan saat ini, Ustaz? Mohon pencerahannya. Makasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu atau kita jawab langsung satu-satu nih? Boleh ditampung dulu ya, nanti pertanyaannya bisa saya jawab langsung sekalian aja. Oke, baik. Terima kasih. Oke, untuk penanya selanjutnya, insya Allah siapa nih? Kita lihat dulu ya. Yang udah open cam nih. Banyak udah open cam yang angkat juga. Ibu Dini Heliani. Jadi ini Bu, udah siap dengan pertanyaannya Ibu? Boleh silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kadang kan kita ya kalau lagi berpergian kan pakai gamis yang panjang gitu. Terus musim hujan kan sekarang. Bagaimana kalau pas di perjalanan waktu masuk sholat gitu, gamis bawahnya kan basah. Apakah itu sah dipakai sholat apa tidak? Gitu. Terima kasih. Nah, itu pertanyaan khusus untuk para wanita sepertinya, yang gamisnya panjang, perjalanan mau sholat udah keseret-seret gitu Bu ya. Nah, iya. Oke. Boleh satu pertanyaan lagi Ustaz ya, biar sekaligus Ustaz ya. Fadol. Kita pilih dulu nih, mana yang angkat tangan tadi. Ibu Siti Khotimah dari Tangerang. Benar Bu ya? Jadi boleh silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita sedang kepergian gitu ya, kalau anak kecil, terus anak kecil itu kan kadang mabuk gitu ya, kita mau sholat, itu gimana kan, nggak mungkin juga kita mau salin di tempat umum bawa salin, itu kan susah ya, itu gimana tuh sholat kita Ustaz, kenaan tahan anak kecil gitu, cuma dibersihkan aja itu gimana, sah nggak sholatnya? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah 3 penanya ya untuk sesi pertama. Izin Ustaz boleh Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya lupa ya. Kalau boleh nanti saya enggak usah dipanggil Ustadz aja ya. Satu, karena memang kami sendiri masih menuntut ilmu di sini. Yang Ustadz di sini cuman Bang Denny. Kebetulan ada di samping saya yang sedang memonitor. Kalau misalnya saya ada salah, beliau yang ngasih tahu kalau misalnya saya salah. Maka sebenarnya saya ini bukan Ustadz. Saya orang biasa, dipanggil Abang nggak apa-apa. Abang Subagja, Abang Imam, itu jauh lebih afdol karena saya pribadi takut kalau misalnya ada kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Dari pertanyaan yang pertama dari Bapak Yasin. Bapak Yasin tadi bekerja dengan orang yang mohon maaf adalah non-muslim. Kemudian juga di dalam beberapa pekerjaannya itu ada yang sebenarnya kalau misalnya kita sebagai seorang muslim anggap itu sebagai hal yang tabu atau tidak lazim, termasuk di dalamnya adalah membeli hal-hal yang berkaitan dengan hewan babi. Kebetulan di samping ada Ustazah Chelsea yang biasa ngebahas tentang babi ya. Nanti bisa kita bahas juga di sini tentang hal-hal yang berkenaan dengan babi. Akan tetapi tentunya setiap pekerjaan yang kita lakukan, selama pekerjaan tersebut adalah hal yang halal secara syariah, maka diperbolehkan.
Di dalam Islam itu yang namanya syariah itu atau yang namanya fikih itu terbagi menjadi 4 bab khusus. 4 bab di fikih itu bab yang pertama itu adalah bab ibadah. Bagaimana kita sebagai manusia memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang pertama. Bab kedua dalam fikih itu namanya muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu tidak cuman konsen kepada jual beli, tidak cuman konsen kepada perbankan, tidak cuman konsen kepada bagaimana kita melaksanakan kerjasama, tapi muamalah itu adalah mayar bitu bainal mar'i bil mar'i. Adalah bagaimana caranya kita menghubungkan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Maka fikih muamalah itu adalah fikih interaksi antara fikih sosial antara satu manusia dengan manusia yang lain, termasuk di situ di dalamnya adalah pembahasan tentang masalah Pak Yamin tadi ya, Bapak Yamin tadi. Maka kalau misalnya dibilang boleh nggak sih kita bekerja untuk orang yang non muslim? Boleh banget. Boleh nggak sih kita melaksanakan sesuatu yang kita anggap sebenarnya itu kayaknya nggak cocok, nggak baik untuk kita ya ini mohon maaf saya salah. Boleh nggak sih kita membelikan makan, contoh ya yang paling mudah, boleh nggak sih kita membelikan makanan yang makanan itu adalah hal yang haram untuk bos kita yang non muslim? Maka kalau misalnya kita lihat dari kacamata fikih, maka hal tersebut boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Ya, karena apa? Karena kita tidak makan hal tersebut. Ini kan kalau misalnya dulu pernah komen di Instagramnya Ustazah Chelsea itu ada orang komen fahkum bi zahirihi. Jadi kita itu menghukumi sesuatu itu dilihat dari yang tampak-tampak saja. Kalau misalnya kita membelikan panganan yang bersumber dari hal yang haram menurut kita, kemudian kita belikan untuk orang yang merasa hal tersebut tidak haram, apakah hal tersebut memberikan dampak kepada kita? Enggak. Jadi hal tersebut boleh. Yang pasti segala sesuatu yang kita kerjakan jangan sampai merusak 5 hal. 5 hal itu apa? Pertama adalah akidah kita. Jangan sampai karena kita sering membelikan seseorang panganan yang bersumber dari babi, kemudian kita mau mencoba untuk mengganti akidah kita dengan hal tersebut. Yang kedua adalah merusak jiwa. Terjadinya pembunuhan, kematian, dan sebagainya. Maka di dalam Islam itu sebenarnya ad-dinu yusrun kata Rasul. Agama itu mudah. Kalau misalnya kita tidak makan ketika itu, meninggal, wafat karena memang sudah tidak mampu lagi untuk hidup, tidak punya tenaga lagi, maka diperbolehkan untuk memakan atau mengkonsumsi sesuatu hal-hal yang tadinya tidak boleh. Sikap fikihnya kalau dalam kaidah fikih disebut ad-daruratu tubihul mahzurat. Setiap yang membuat hal itu darurat karena jiwa kita terancam di situ, maka memperbolehkan kita untuk mengkonsumsinya sampai tenaganya cukup saja, secukupnya, bukan makan keterusan, enggak. Dan yang ketiga, tadi kan agama, akidah. Yang kedua adalah jiwa. Yang ketiga adalah akal. Maka setiap segala sesuatu itu boleh kita kerjakan. Yang penting agamanya bagus, jiwa terjaga, akal terjaga. Kemudian yang keempat adalah mal, harta kita terjaga. Yang terakhir, yang kelima, di situ ada 2, nasal, turun-temurun. Kemampuan kita untuk berkembang biak, atau kalau misalnya dalam beberapa ulama menyebutkan di situ adalah harga diri manusia. Akan tetapi, jadi gini, setiap segala sesuatu di dalam buku fikih itu semuanya pasti untuk kemaslahatan bersama. Apa sih yang disebut kemaslahatan bersama? Itu kemaslahatan bersama itu ketika akidah kita tidak rusak, jiwa tidak ada yang terbunuh, ketika akal tidak ada yang terusak, ketika anak cucu keturunan kita masih bisa hidup dengan baik, kemudian juga ketika harga diri kita sebagai manusia itu terjaga. Maka hal itu cukup. Maka ketika kita punya pekerjaan yang notabene-nya kita bekerja untuk orang yang non-muslim, itu tidak apa-apa selama tadi 5 hal tersebut masih terjaga. Mungkin ucapan saya atau jawaban saya ini banyak yang kontra dengan hal tersebut, akan tetapi memang nyatanya seperti itu. Jadi boleh saja kok kita kerjasama dengan orang yang bukan non-muslim. Ini juga sering banget ditanyakan teman-teman kita yang bekerja sebagai ojol, ya, ojek online. Ketika dia ada GrabFood, GoFood, ada Shopee Food sekarang, ada Maxim Food. Ketika dia membelikan untuk teman-teman yang non-muslim makan panganan-panganan yang mereka makan biasanya. Boleh nggak sih? Boleh. Yang penting jangan dimakan. Yang penting kalau misalnya kita merasa tadi kita megang kemudian juga terkontaminasi dengan najisnya, maka pastikan kita bersihkan badan kita. Bersihkan barang-barang kita tadi. Harus konsisten memang. Ya, segala sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Yang pasti jangan jadikan hal tersebut alasan untuk kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Yasin tadi ya. Jadi boleh Pak ya,
Tidak apa-apa selama Bapak tentunya tidak melaksanakan hal yang jahat atau hal yang tidak lazim manusia atau muslim atau mukmin yang lainnya kerjakan. Jadi boleh dikerjakan, silahkan saja selama tidak merusak akidah Bapak. Kemudian juga untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu siapa tadi ya? Mohon maaf, saya tadi rada sedikit kedistrak jadi kelupaan Bu, mohon maaf. Tadi pertanyaannya adalah gamis ya. Gamis kita sering yang akhwat memakai gamis atau memakai pakaian panjang. Seharusnya bukan sering ya, tapi harus menggunakan pakaian yang tertutup. Itu kemudian ketika sekarang musim hujan ini sering sekali basah dan juga terkena cipratan air atau yang kita tidak tahu itu sebenarnya mengandung najis atau tidak najis. Maka kalau misalnya dalam sikap fikihnya bunda-bunda, dan ini tidak cuma untuk teman-teman yang akhwat, yang ikhwan juga seperti itu, karena celana sarung kita kadang kalau misalnya dalam perjalanan itu juga sempat terciprat oleh tempias hujan. Apakah hal tersebut dapat menyebabkan hal tersebut menjadi najis kemudian sholat kita tidak diterima? Kita runut kembali. Ahalul halal indallah, halal yang paling halal yang didapatkan oleh seorang hamba itu adalah turunnya air hujan. Jadi air hujan itu adalah rezeki paling halal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Jadi nggak ada tuh kontaminasi sama hal-hal yang haram tuh nggak ada. Pokoknya hujan itu adalah halalnya halal. Paling halalnya halal itu adalah air hujan. Nah, ketika air hujan tadi jatuh ke atas bumi, maka di atas bumi tadi ada beberapa hal yang menyebabkan dia terkontaminasi dengan najis. Nah, apabila kita sedang berjalan kemudian kena tempias hujan, kena cipratan air hujan yang di bawah, maka apakah itu kalau yang dari atas itu tidak merusak bersihnya kita, tidak merusak sucinya kita. Nah, yang masalah ini yang tergenang. Yang tergenang apabila terkena sama kita, apakah membuat pakaian kita menjadi kotor, menjadi najis? Maka jawabannya iya. Itu membuat jadi kotor atau menjadi najis. Tapi boleh nggak sih pakaian tersebut kita gunakan untuk beribadah? Jawabannya boleh. Selama kita tidak punya baju ganti. Jadi perjalanan misal Bunda menggunakan sepeda motor dari rumah ke masjid. Yang perjalanan dari rumah ke masjidnya itu perjalanan cukup jauh, mungkin 2-3 km atau katakan 5 km. Di tengah perjalanan ternyata hujan, kemudian ketika hujan tersebut kena tempias air hujan yang cukup banyak sehingga beberapa pakaiannya terciprat terciprat air hujan yang menggenang di tanah tadi. Ketika sampai di masjid, kalau misalnya balik kembali, maka kan tidak mungkin. Maka boleh nggak sih pakaian yang tadi digunakan untuk sholat? Boleh jawabannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kaidahnya. Namanya umumul balwa. Kalau di dalam kaidah fikih, umumul balwa itu apa? Setiap segala sesuatu yang sukar untuk dikerjakan, maka tidak menjadi hal yang masalah. Termasuk di situ adalah air hujan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Kan air hujan itu nggak mungkin ada. Apakah di sini ada ketika hujan bisa menghindari hujan? Ya kan tidak ada. Maka karena hal tersebut menjadi sebuah kewajaran, maka boleh saja digunakan. Tapi dengan catatan tadi Bunda ya, selama Bunda tidak bisa kembali untuk mengganti pakaian dan tidak membawa pakaian ganti yang lain. Kalau misalnya bisa kembali menggunakan mobil gitu untuk mengganti pakaian, maka silahkan diganti pakaiannya. Akan tetapi ketika dalam perjalanan dan tidak bisa salin baju yang baru, maka pakaian yang terkena genangan air hujan tadi itu sah dan juga boleh digunakan ketika sholat ketika itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bunda ya. Jadi boleh Bunda. Untuk yang ketiga tadi pertanyaan dari Bunda Siti Khotimah, terutama masalah kena mabuk anak-anak. Nah, salah satu yang menjadi najis di sini adalah mabuk ya. Barang yang keluar dari mulut kita itu termasuk hal-hal yang najis. Termasuk di situ iler Bunda-bunda ya. Ayah-ayah dan juga ini iler kita itu termasuk najis. Kalau dia keluarnya iler ini tidak sengaja. Contoh dalam tidur, ketika kita tidur kan biasa ada yang ngiler ya. Nah, itu najis tuh. Gimana cara membersihkannya? Ya sama seperti najis ringan. Nah, kalau misalnya muntahan, apakah dia termasuk najis? Muntahan itu juga termasuk najis. Nah, bagaimana cara kita membersihkannya? Cara membersihkannya itu mudah saja, cukup dibasuh 1 kali aja menggunakan air sampai sifatnya hilang. Sifatnya ini apa? Baunya tidak ada lagi, rasanya tidak ada lagi, warnanya tidak ada lagi. Jadi kembali seperti semula, ya, as a nature. Ya, kembali kepada fitrah awalnya dia sebagaimana. Nah, apakah ketika kita lagi dalam perjalanan
kemudian tidak mampu untuk mengganti, kemudian pakaian kita terkena mabuk ya, yang bukan mabuk kita atau kita mabuk di pakaian kita, apakah pakaian tersebut boleh dikenakan untuk beribadah? Boleh dikenakan untuk beribadah. Kapan? Setelah kita bersihkan, sebersih-bersih dan semampu kita untuk membersihkannya sampai tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi warnanya, tidak ada lagi rasanya. Maka selama hal tersebut sudah tidak menempel lagi dari pakaian kita atau pakaian anak kita, maka maka hal tersebut sudah dianggap bersih. Maka kembali ke kaidah pertama, ayah, abang, kakak, ayah, bunda semuanya, fahkum bil zahirihi. Maka kita hukumi yang terlihat saja. Termasuk di dalamnya adalah dalam mengatasi hal najis. Selama kita lihat, kita rasa, dan juga kita cium, tidak ada lagi bentukan najisnya, maka itu barang tersebut sudah kelar, sudah tidak ada lagi permasalahan dengan najis tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah. Nah, udah terjawab semua ya dari pertanyaan tadi dari Bapak Yasin, Ibu Dini, dan Ibu Siti Holiday. Izin Ustaz, ini ada pertanyaan juga nih dari YouTube. Nah, dari live YouTube kita ada dua pertanyaan yang menarik juga, Ustaz. Boleh saya bacakan ya, Ustaz ya? Pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, untuk air kencing bayi perempuan yang belum makan apapun selain minum air susu ibunya, termasuk najis yang mana? Nah, terus yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, terkait najis sedang, misal bekas membersihkan istinja, jari tangan sudah disabun berkali-kali, namun masih meninggalkan bau, sampai di mana hal ini bisa dianggap memenuhi syarat, Ustaz? Nah, itu pertanyaan dari YouTube, Ustaz. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Mungkin biar digenapkan 3 kali ya. Mungkin boleh. Ini anggap satu pertanyaan ya. Mungkin teman-teman yang lain yang hadir di Zoom, ada yang mau ditanyakan 2 orang lagi gitu? Ini ada nih yang open chat. Ibu Puji. Nah, Ibu Puji kayaknya udah siap dengan pertanyaan. Izin, Ibu boleh. Silakan Ya. Ibu. Terima kasih Ustadz. Afwan Ustadz izin bertanya. Saya kan lebih banyak beraktivitas di luar. Nah, ketika ingin sholat, terkadang didapati terkena keputihan gitu Ustadz. Dan kebetulan pada saat itu juga saya tidak bawa ganti. Ya, celana ganti lah, maaf. Nah, apakah saya harus tetap sholat atau mengkodonya begitu Ustadz? Nah, di masalah lain lagi, kalaupun harus ganti, di situ banyak prianya gitu Ustaz, kamar mandinya campur gitu Ustaz. Jadi saya kalau harus bolak-balik kayaknya risih juga. Begitu Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakumullah khairan katsiran. Wa jazakillah khairan katsiran. Tadi boleh saya tanya lagi Bu Puji, tadi terkena apa Bunda ya? Itu suara saya ada? Diulangi. Misalkan keputihan Ustaz. Keputihan Bunda. Oh ya Mama. Iya. Oh siap Bunda. Oke. Sudah cukup ini Ustadz atau ada lagi yang lain? Udah. Oke, siap. Coba bismillahirrahmanirrahim kita jawab ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan dari teman-teman yang di YouTube ya. Tadi ada pertanyaan, air kencing bayi perempuan yang belum mengkonsumsi apapun selain ASI ibunya itu termasuk najis yang mana? Ringan, sedang atau berat? Nah, ini maka jawabannya adalah air kencing bayi perempuan yang belum mengkonsumsi apapun kecuali kecuali ASI ibunya itu termasuk ke najis yang kategori sedang ya. Yang beda begini, kalau misalnya yang laki-laki itu dia cepat hilang sifatnya, kalau yang perempuan itu tidak
yaitu sukar untuk hilangnya. Maka yang laki-laki ini masuk ke ringan, sedangkan yang perempuan ini masuk ke sedang. Lalu anggapannya dari mana? Kalau misalnya dalam medik, abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah, correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya saya salah mohon maaf. Mohon nanti dikoreksi kalau misalnya saya salah, karena perempuan ini nanti kelak dewasanya dia akan karena dia punya rahim di dalam badannya, maka dia akan mengandung sesuatu yang tidak dikandung oleh anak. Pan, kayaknya sinyal Ustaz Imam lagi. Bentar ya, yang abang kakak ya. Kayaknya ada kesalahan teknis. Udah. Ayo, kami mohon maaf ya abang, kakak, ayah, bunda sekalian. Tadi ada kesalahan teknis. Bukan kesalahan teknis ini sebenarnya. Ini kesalahan kamera, bukan kesalahannya Bang Denny tentunya. Tadi air kencing bayi perempuan itu masuknya najis yang sedang. Nah, maka abang ya itu mudah saja seperti itu. Nah, yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari ini perlu digarisbawahi adalah ketika memandikan anak kita. Jadi ketika memandikan anak kita itu kadang tidak sengaja, ketika dimandikan kan biasanya pakai bak ya, kemudian ditaruh anaknya untuk dimandikan, anaknya pipis di situ. Maka air yang kita gunakan untuk mandinya tadi itu adalah air yang najis dan tidak boleh digunakan untuk mandi anak kita tadi. Karena apa? Karena sudah terkontaminasi dengan najis. Baik itu bayi laki-laki ataupun bayi perempuan. Maka pastikan ketika memandikan anak kita itu menggunakan air yang suci, air yang bersih, tidak terkontaminasi dengan najisnya. Ini yang harus kita garis bawahi. Tapi tentunya tadi balik kalau misalnya sesuai dengan pertanyaannya, kencing bayi perempuan itu ketika dia belum atau sudah mengkonsumsi makanan itu termasuk ke najis yang sedang. Membersihkannya adalah cukup dengan kita bersihkan menggunakan air, dibasuh menggunakan air sampai tidak ada lagi rasanya, tidak ada lagi baunya dan juga tidak ada lagi warnanya. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya di pertanyaan yang kedua adalah ketika kita membersihkan, sedang beristinja kemudian sudah dengan segala cara kita bersihkan pakai sabun dan sebagainya tapi tetap meninggalkan baunya, maka sampai mana batas yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan, jadi gini, segala sesuatu yang sukar untuk dihilangkan itu tidak itu menjadi najis yang ma'fu anhu, artinya najis yang dimaafkan. Termasuk ketika kita istinja sudah kita lakukan berbagai macam cara, akan tetapi wangi atau bau dari hal tersebut tetap masih ada, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan atau tidak menjadi permasalahan ya, selama kita sudah berusaha untuk menghilangkannya. Karena apa? Karena itu tadi balik lagi, segala sesuatu yang sukar sekali untuk kita hilangkan, kotoran yang sukar sekali untuk kita hilangkan, itu tetap bentukannya adalah najis, akan tetapi ia menjadi najis yang dimaafkan. Termasuk ketika kita istinja tadi ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian terakhir tadi kalau misalnya kita ada keputihan ya, mohon maaf, kemudian di situ memang adalah hal yang harus dibersihkan. Apakah kita tetap sholat atau mengkodoknya? Maka jawabannya adalah tetap sholat bunda ya, tapi menggunakan pakaian yang bersih dan juga suci, tidak terkontaminasi dengan hal tersebut. Maka boleh saja kalau misalnya mau sholatnya di rumah atau sholatnya sholatnya di tempat yang baik ya. Akan tapi ini permasalahan sendiri kalau misalnya kita bekerja, kemudian di tempat kerjanya sudah menyediakan tempat khusus untuk kita ibadah, yang kalau misalnya kita keluar susah dan sebagainya, apakah kita sholat atau tetap mengkodoknya? Tetap sholat bunda ya, selama masih ada waktu maka sholatlah. Jadi tidak perlu dikodok. Kalau dikodok itu kapan? Kalau dikodok itu kalau misalnya sudah masuk batas akhir waktu sholat, kemudian kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat tersebut, maka boleh dikerjakan ketika mampu. Nah, akan tetapi dalam permasalahan bunda tadi, mohon maaf, itu sepertinya saya rasa masih mampu. Lebih baik kita risih melaksanakan sesuatu daripada kita risih tidak melaksanakan sholat kita. Jadi mendirikan sholat itu adalah acuan utamanya.
Masalah kita nanti bagaimana susah melaksanakannya, itu adalah masalah kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan urutannya mungkin bisa sejauh di bawahnya lagi. Akan tapi tentu pastikan, makanya kita semuanya, abang, kakak, ayah, bunda semuanya, terutama yang akhwat-akhwat, bunda-bunda sekalian, itu memang sudah harus prepare dengan segala sesuatunya, sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya. Bisa jadi hal tersebutlah yang menjadikan kita sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang menjadi seorang perempuan itu adalah hak spesial, hak istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Karena permasalahan yang seperti disebutkan tadi hanya berlaku kepada teman-teman yang akhwat, maka memang tentunya hal tersebut jauh memberikan pahala yang jauh lebih banyak kepada teman-teman sekalian. Saya ndak bisa banyak komentar apakah harus diqodho atau tidak sholat. Tetap harus dikerjakan sholatnya, walaupun memang secara gambaran susah sekali untuk dikerjakan karena toiletnya bergantian dengan laki-laki, kemudian juga tidak mungkin kita mengganti pakaian tersebut di tempat publik. Tentunya jadi seperti ini, saya cuma bisa encouraging aja ya, menyemangati bunda-bunda sekalian, segala sesuatu yang kita kerjakan jauh lebih capek dibanding yang lain, itu selalu mendapatkan pahala jauh lebih hebat daripada teman-teman yang lain. Kalau analoginya seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu muta'abbad, itu berpahala. Satu hurufnya termasuk 10 kebaikan. Nah, akan tetapi, tahu nggak sih, kalau misalnya kita belum mampu untuk membaca Al-Quran, tapi berusaha terus untuk membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Man yatata' fi qiraatil Qur'an falahu ajrani. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an tapi terbata-bata karena ketidakmampuannya untuk membaca Al-Qur'an tapi mau membaca Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Qur'an, pahala yang kedua adalah pahala berusaha. Bayangkan satu huruf itu di dalamnya ada 10 kebaikan. Maka kalau misalnya 10 kebaikan, orang yang tidak mampu membaca Al-Quran, belum fasih dia membaca Al-Qurannya, masih terbata-bata membaca Al-Qurannya, akan tapi dia berusaha terus untuk membaca Al-Quran, maka dapatnya setiap hurufnya mendapatkan 20 kebaikan. 10 kebaikan dia membaca Al-Quran, 10 kebaikan dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Termasuk di dalam sholat kita. Kalau misalnya kita sholat sendiri, mendapat 1 derajat. Kalau kita sholat berjamaah, tambah 27 derajat. Kalau misalnya kita sholat sendiri, itu dapatnya cuma 1. Tapi kalau misalnya kita berusaha jalan ke sana jalan ke sini, berusaha untuk berwudu, kemudian berusaha untuk suci semuanya, maka ini akan mendatangkan ibadah, mendatangkan pahalanya tersendiri. Jadi saya cuma bisa encourage yang ini saja bunda ya, karena memang secara hukum sholat yang bisa kita kerjakan di tepat waktu maka harus dikerjakan tepat waktu, tidak boleh nanti. Maka qodho sholat, mungkin ini banyak ulama yang sedikit berselisih ya di hal ini. Cuman kita cari yang amannya saja. Maka selama bisa dikerjakan di waktu itu, maka kerjakanlah waktu itu. Nah, seperti itu bunda. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kalau misalnya ada yang salah dari apa yang kami sampaikan, kami mohon koreksinya, karena kami pribadi ini masih harus banyak-banyak sekali belajar, harus banyak-banyak sekali membaca, harus banyak-banyak juga menelaah kembali, karena ya nahnu thalibul ilmi, kami pribadi adalah orang yang masih menuntut ilmu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Masya Allah, syukran Ustaz. Alhamdulillah, beberapa pertanyaan yang udah terjawab. Insya Allah semoga bisa menjawab dari keraguan dan kekhawatiran kita semua terkait dengan yang kita bahas pada malam hari ini. Dan saya juga udah kirim link, dan disitu saya juga udah kirim di kolom komentar ada link IG Ustaz Imam juga. Silakan ayah bunda bang kakak boleh di follow. Ada yang ingin ditanyakan secara langsung, boleh DM juga, insyaallah. Dan kita juga kirim link untuk bertanya di channel Telegram kita, Kantin Sidak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi-materi yang lain juga boleh ditanyakan, dan kita insyaallah bisa berinteraksi di sana. Dan tidak lupa juga, saya mengajak kembali untuk mendukung wakaf pembebasan lahan kedua untuk Masjid Ismu Yahya. Linknya juga saya sudah kirim di kolom komentar, tinggal diklik aja, dan boleh juga dibantu share ayah bunda bang kakak semuanya, dia kita sama-sama dapatkan pahala jariah insyaallah, amin. Oke Ustadz, izin Ustadz untuk
closing statement pada kajian pada malam hari ini, sekaligus doa penutup pada kajian hari ini agar lebih berkah kajian kita malam hari ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Oh, nggak ada. Saya ulangi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Abang, kakak, ayah, bunda yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah SWT. Dari berbagai macam pertanyaan, jawaban, serta pemaparan yang saya berikan tadi, kita tentunya tahu bahwasanya pintu-pintu surga itu selalu terjerat dengan hal-hal yang kita anggap berat padahal ringan untuk dikerjakan, sedangkan pintu-pintu neraka selalu terjerat dengan hal-hal yang mudah-mudah sekali, senang-senang kita untuk mengerjakannya, akan tapi sebenarnya hal tersebut adalah hal yang susah untuk kita kerjakan. Masuk ke masjid itu gratis, kalau ke diskotik itu harus bayar. Kalau misalnya kita minum minuman yang halal itu murah, air putih murah, tapi untuk meminum hal-hal yang haram itu biasanya kita harus mengeluarkan kocek lebih. Jadi sebenarnya kita ini hidup untuk bahagia di mana sih sebenarnya? Kita hidup untuk bahagia di akhirat. Bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia di akhirat? Maka hidup tenanglah di dunia. Bagaimana cara kita bisa hidup tenang di dunia? Maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Karena kata Allah, ala ketahuilah bidzikrillah, dengan mengingat Allah, dengan sadar bahwasanya kita semuanya adalah hambanya Allah, tatmainul qulub. Maka hati kita akan tenang. Ketenangan dalam hati kita tadi akan membawa kita, memudahkan kita semuanya mudah untuk mengabdi kepada Allah SWT, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tangan kita ringan untuk bersedekah, menjadikan tangan kita ringan untuk berinfak, menjadikan tangan kita mudah untuk berwakaf, menjadikan kesempatan-kesempatan kita semuanya mampu untuk beribadah jauh lebih produktif untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketenangan ini hadir. Caranya bagaimana? Adalah dengan zikrullah. Zikrullah yang paling utama adalah dengan cara sholat. Maka pastikan sholat kita itu adalah sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dapat membentengi diri kita semua dari melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang tidak sepatutnya sebagai seorang manusia mengerjakan hal tersebut, terlepas dari sekat-sekat keagamaan. Kalau misalnya kita beranggapan bahwasanya diri kita ini manusia, maka kita tahu yang mana yang baik maupun yang buruk. Maka sholat kita itu adalah benteng yang harus kita kerjakan. Nah, supaya benteng ini terus berdiri tegak, caranya adalah kita mencoba khusyuk dalam sholat kita. Terutama dari khusyuk ini adalah mencoba membebaskan diri kita dari hal yang kotor-kotor, baik dalam pikiran, badan, maupun jiwa kita. Maka di dalam segmen kali ini kita belajar bahwasanya hal-hal yang dapat menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah SWT adalah ketika badan kita, jiwa kita, pakaian kita, ataupun tempat kita beribadah terkontaminasi dengan kotoran yang kita sebut dengan najis dan juga hadas. Maka pastikan diri kita selalu bersih, diri kita juga selalu bersih. Siapa sih di antara kita yang gak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pastikan diri kita selalu bersih dan juga suci. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang yang banyak sekali kebermanfaatannya dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali karena memang banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kami bahas dan juga banyak sekali kekurangan-kekurangan dari pembahasan kami. Kami sadar sekali bahwasanya kami ini masih al-faqir sekali terutama di dalam fikih ibadah ini. Akan tetapi mari saya mengajak abang, kakak, ayah, bunda semuanya berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapat
dapatkan hari ini, apa yang kita dengarkan, yang kita lihat, kita rasakan hari ini menjadi amal soleh yang diterima dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal soleh yang terus mengalir pahala dan juga kebaikannya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hadir mendampingi kita hari ini maupun yang telah lama meninggalkan kita. Semoga juga apa yang kita lakukan hari ini, duduk kita hari ini bisa menjadi wasilah gugurnya dosa-dosa kita di masa lalu. Ala hadiniya sholihat wa naqra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mengajak semoga kajian sidak kantin sidak ini bisa menjadikan kita manusia yang banyak sekali kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Semoga tangan-tangan kita yang kita gunakan untuk berbuat dosa Kau ini host kami lah. Tak ada dengar ke apa penutupnya Ustaz. anahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi walatun sina anhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran abang kakak ayah bunda yang dirahmati dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Insyaallah semuanya nanti akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di Baitullah, di tanah haram dengan fasilitas Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Semoga kita semuanya nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kembali lagi, yang baik semuanya datang dari Allah, yang memberikan hidayah hanya Allah. Saya di sini hanyalah manusia biasa, banyak salahnya dan juga perlu dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz Imam. Terima kasih Ustaz ilmunya. Izin saya tutup dulu. Bunda Bang Aga semuanya, semoga bermanfaat. Kajian pada malam hari ini kita akhiri dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Ayah Bunda Bang Aga yang sudah hadir dan sudah bertahan hingga akhir kajian. Semoga kita berjumpa lagi di kajian-kajian selanjutnya. Saya akhiri, yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik datang dari diri saya pribadi. Saya Ridho Rizky, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.